Saya kan tanya bukti utang itu gimana kok tahun 2012-38 itu muncul lagi padahal saya bertahun-tahun kerja buat nyicil dia, nggak punya apa-apa saya. Saya nggak terima itu loh, kenapa dia nggak ngomong sebelumnya? Kalau 38 itu dia munculkan lagi, tapi nggak ke tangan saya, ke Pak Kades waktu itu. Saya minta di Pak Kades saya lihat 38 loh, kenapa ini muncul lagi? Ini kan sudah saya cicil terus selama saya bekerja di Surabaya. Meninggalkan anak, suami. Berapa tahun hingga sekarang kok belum lunas. Dan saya tidak menduga kalau ada kejadian yang sampai begini. Terus terang saya sangat kaget. Bapak-bapak, apa yang Bapak mau sampaikan aja. Apa yang Bapak rasakan? Saya menuntut untuk keadilan. Supaya sertifikat saya dikembalikan. Ada dugaan kami ada pemalsuan surat usaha dari desa melirip ke pihak bank. Iya, mesti ancaman itu. Nanti saya omongin sama suamimu loh. Kalau sudah sama saya bertengkar sama suami saya bisa cerai. Main akal-akalan nggak masuk akal sama sekali. Tidak ada perinciannya, Pak? Nggak ada. Nggak ditunjukkan. Saya bilangnya cuma ini nggak masuk akal. Walaupun saya buta hukum, jelas-jelas itu nggak masuk akal. Kejujuran yang saya pegang itu kayak Mbak Wulan Sari itu ya. Kenapa kok sampai dibilang tega sama saya? Nggak mau jujur sebelumnya, kalau mau ke bank itu diambil dia. Itu dia nggak jujur sama saya. Nggak terus terangnya sama saya. Kalau memang mau diambil segitu, kasarannya aku nggak bisa bicara. Itu jahat lah kalau menurut saya. Assalamualaikum pemirsa Kabar Depan dimanapun berada. Saat ini jumpa lagi bersama saya Andi Yuwono dalam podcast Kabar Depan kembali bersama Bapak Rifan Hanum dengan Bapak siapa izin? Kartimin. Pak Kartimin dan Ibu Kolipah. Dengan Ibu Kolipah dari Jetis ya. Jetis ya. Kali ini kita akan membahas tentang dugaan penipuan atau pemalsuan surat oleh oknum BRI di Mojokerto. Nah, saya langsung ya kepada Pak Kartimin dan Ibu Kolipah. Bagaimana sih awal mula kronologi kejadian dugaan penipuan atau pemalsuan ini dialami oleh Bapak dan Ibu? Mungkin monggo dari Bapak dulu atau Ibu dulu, silakan. Saya dulu. Boleh, silakan Ibu, gimana awalnya? Awalnya itu saya punya hutang Ya. di Ibu Wulan Sari, Ya. Kalijarin. Saya dapat tekanan belum punya uang, suruh ngangsur utang. Utangnya berapa Ibu? Utangnya itu dari tahun 2012, 38 juta. Itu sudah saya bawa kemana-mana, saya kerja dari tahun ke tahun itu untuk menutupi hutang ini 38 juta. Saat ini sudah terbayarkan berapa? Sudah. Sisa kemarin jatuh sakit nggak bisa kerja lagi itu sisa 16.700. Sisa 16.700. Iya, itu sudah. 38 juta itu pokoknya atau ada bunga atau? Sudah sama bunga-bunganya dihitung sama dia. Oh, aslinya berapa sih utangnya? Kalau pokoknya aja? Aslinya itu ya utang cincin, belum lunas, suruh nutup gitu loh. Terus sampai selama
Setahun itu 30 juta katanya. Cincinnya harga berapa? Cincin waktu itu 400 400.000 1 gramnya. 1 gram. Itu berapa gram itu cincinnya? 2 gram. 2 gram aja cuma 800.000. Iya kan belum lunas berbunga. Bunga. Terus belum lunas itu ngambil lagi. Suruh nutup gitu, terus ya sudah sama bunganya di total itu 38 juta tahun 2012. 2012. Lalu Sudah nggak bisa ngangsur, saya cekcok terus sama suami itu ini catatan sudah saya tanda tangani materai, terus saya bawa pergi kerja. Saudara-saudara juga tahu, tak suruh sabar dulu, saya kerja, saya cicil terus kerja. Suami nggak tahu. ini beliaunya suaminya. Iya, utang-utang itu nggak tahu. Nah, utang itu buat apa sih, Bu? Boleh tahu? Nggak tahu, nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa. Enggak dibuat apa utang-utang itu? Ibu utang itu untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari atau apa? Iya. Untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Oh ya. Terus akhirnya Bapak bisa tahu gimana ceritanya? Tahunya itu saya sudah nggak bisa kerja, berhenti kerja itu tahun 2002. Jatuh sakit itu saya pulang, terus kerja lagi terus ke rumah-rumah orang. Itu pulang sore, terus saya sudah sakit-sakitan, saya jujur aja sama suami. Kalau saya punya utang, sampai sertifikat itu nggak di rumah, saya harus jujur sama suami. Oh, jadi Ibu menyerahkan sertifikat rumah Iya, tanpa sepengetahuan nggak suami tahu suami. kepada Ibu Wulandari. Wulandari. Terus saya pulang kerja itu saya ajak mampir ke Wulan supaya tahu sendiri, nggak dari saya. Kalau sertifikat itu di tangannya dia. Saya nggak mengira kalau sertifikat itu ke bank. Tak kira ya paling biasanya itu Wulansarinya itu gitu. Kalau saya meminjam apa-apa pakai jaminan tapi nggak kayak BPKB, kayak apa saya punya itu ditaruh di rumah. Oh. Terus saya harus jujur sama suami itu. Dalam tahun ini saya jujurnya sama suami. Saya ajak ke rumah Wulansari. Biar tahu sendiri dari Wulansari gimana ini. Dia bilang nggak punya. Saya kan tanya bukti utang itu gimana, kok tahun 2012 38 itu muncul lagi, padahal saya bertahun-tahun kerja buat nyicil dia, nggak punya apa-apa saya pokoknya bisa nyicil itu. Jadi utangnya itu nggak lunas-lunas, tetap 38 katanya Ibu Wulansari. Iya, padahal saya nyicil terus dari Surabaya terakhir jatuh sakit itu 16.700 itu saya di rumah nyicil lagi. Nyicil berapa tiap bulan gitu atau tiap minggu atau bagaimana? Tiap bulan kalau di Surabaya. Oh, berapa nyicil? Eh, Berapa, 500 atau berapa? Iya, yang terakhir itu 800, kalau tahun 2017 itu paling sedikit 400. Nah, Bapak ketika mengetahui Ibu punya hutang seperti itu, bagaimana perasaan Bapak dan apa yang Bapak lakukan waktu itu? Kaget saya. Saya kaget dan saya bilang sama Pak Wulan, dari anak saya masih kecil, saya bilang nggak masuk akal ini. Kalau anak saya masih kecil itu kan berapa tahun hingga sekarang, kok belum lunas. Dan saya tidak menduga kalau ada kejadian sampai begini. Terus terang saya sangat kaget. Bapak, apa yang Bapak mau sampaikan aja. Apa yang Bapak rasakan? Saya menuntut untuk keadilan. Supaya sertifikat saya dikembalikan.
Karena apa? Lantaran si Ulan itu main akal-akalan, nggak masuk akal sama sekali. Tidak ada perinciannya, Pak. Nggak ada. Nggak ditunjukkan. Saya bilangnya cuma ini nggak masuk akal. Pada waktu itu anak saya masih sekolah SD, nggak sekarang anak saya sudah bekerja. Kok nggak putus-putus? Dia nggak bisa jawab, diam. Isinya dia minta maaf sama saya. Saya kerja ini nggak pernah libur, Bang. Terus bekerja demi anak suami. Anak istri. Terus nggak pernah libur kok. Nggak ada apa-apa. Maka dari itu saya terus terang sangat kaget. Kok ada kejadian sampai begini, saya nggak tahu sama sekali. Lah padahal masalah sertifikat, sebetulnya kan saya masih hidup, berhak. Yang punya hak milih, kok dikasih tahu. Sedangkan saya masih hidup, punya hak. Bapak kerja apa? Bangunan. Iya. Setelah Bapak tahu, itu kapan Pak Bapak tahu itu? Barusan saja? Barusan ya. Barusan ya. Barusan ya. Dan kapan Bapak tahu kalau itu diserahkan ke, sudah dijaminkan ke bank? Barusan. Setelah Bapak tahu, apa Bapak sempat menanyakan ke pihak bank atau bagaimana? Pihak pegawai bank sempat ke rumah saya. Saya bilangnya dari awal, minta cerita itu dari awal. Jadi nggak bisa jawab lagi. Masalahnya kan saya kan nggak tahu. Masalahnya saya nggak tahu. Kok ada begini gitu. Pihak bank menjawab apa? Kok, loh, nama sertifikat tuh atas nama Bapak dan Ibu? Iya atau- sudah saya kasih. Terus jawaban pihak bank bagaimana? Kok kenapa kok diterima, yang ngajukan kan bukan saya? Lah iya, Nah, itu jawaban pihak bank apa? nggak bisa jawab. Siapa waktu itu yang ke rumah namanya? Pak Teguh. Pak Teguh. Dari BRI Perning Jetis. Iya. Tapi itu bagian penagihan yang datang. Ya, datang bagi penagihan. Iya, yang pertama kan. Padahal yang masukkan bukan Ibu. Dari Wulansari. Kenapa nggak nagih ke Wulansari? Iya. Bapak sempat tanya nggak? Kok nggak nagihnya kok ke saya? Kok nggak ke Wulansari aja? Dikarenakan kan yang ke bank kan anak saya, sedangkan anak saya kan nggak ngerti apa-apa. Anak saya kan bank diajak Ulan. Oh. Nah, diajak Ulan bawa sertifikat ke bank. Oh, diajak Wulan. Iya deh. Iya. Iya. Tanpa sepengetahuan Ibu. Tahu, tapi saya nggak ikut masalah, masuk dalam masalah itu nggak boleh. Nggak boleh cawe-cawe, nggak boleh ikut. Saya juga nggak tahu kalau bank ke rumah saya, pegawainya nggak tahu sama sekali. Itu dicairkan pinjaman sebesar berapa? 50 juta. 50 juta dari pihak bank. Tanpa tanda tangan Bapak dan Ibu. Enggak. Anak Ibu tanda tangan nggak waktu itu? Saya tanya 2 kali katanya. Tanda tangan 2 kali. Apa yang membolehkan Ibu untuk anak Ibu diajak waktu itu? Ibu ditakut-takuti atau bagaimana? Iya, mesti ancaman itu. Nanti saya omongin sama suamimu loh. Kalau sudah sama saya bertengkar sama suami, saya bisa cerai. Itu yang Ibu khawatirkan. Ibu takut diceraikan suami. Iya, demi anak saya. Mesti bilang gitu. Belum itu.
Terus kenapa waktu saya nyerahkan sertifikat itu dia nggak mau bilang kalau ada 38 juta itu muncul lagi, saya nggak bisa terima itu. Padahal ibu sudah cicil 16.700. Iya selama 7 tahun lebih. Padahal ibu tidak tahu 38 juta itu perinciannya seperti apa, bunganya seperti apa, tidak bisa ditunjukkan oleh pihak Nggak Wulan. bisa. Dia cuma sudah sama bunganya. Gitu Sudah aja. sama-sama bunga-bunganya itu 38. Apa yang ibu rasakan hari ini? Saya nggak terima itu loh, kenapa dia nggak ngomong sebelumnya. Kalau 38 itu dia munculkan lagi, tapi nggak ke tangan saya, ke Pak Kades waktu itu. Saya minta di Pak Kades, saya lihat 38 loh, kenapa ini muncul lagi? Ini kan sudah saya cicil terus selama saya bekerja di Surabaya. Meninggalkan anak, suami. Itu saya nyicil terus. Kalau saya memang mengajukan ke BRI, Wulannya bilang kalau masih ada tiket, nggak mungkin Pak, saya menyerahkan itu. Nggak mau saya. Anak ibu waktu usia berapa anak ibu? Waktu kenapa? Waktu Kok apa? diajak ke bank itu? Ya ini sudah 24. Sudah 24. Tisunya. Bawa sini, tidak apa-apa. Monggo ibu. Kenapa Wulan itu nggak mau jujur sama saya? Usia Anak saya, 24 ya? Iya. Anak ibu tahu nggak kalau itu maksudnya untuk pengajuan pinjaman dan lain-lain? Nggak tahu. Dikasih tahu apa? Dari awal nggak tahu. Cuma dia itu sebelum pencairan, Bu katanya Mbak Wulan nggak kurang 30 Kak, sudah tuh. Bu katanya Mbak Wulan bisa 40 loh. Terus nggak kurang Bu kalau ada gini-gini nanti. Maksudnya karena mau ada lamaran anak saya. Saya itu niatnya terus terang, nggak bisa bohong saya itu ada mau rencana nikah anak saya, buat itu rencananya. Iya wis nggak apa-apa 50 ditarik terus sama Wulan. Kok tiba-tiba anak saya mungkin nggak mau jujur, takut kasihan orang tua atau apa, terus dia pergi meninggalkan rumah Pak. Mungkin dia takut gak pegang uang itu. Loh, anak ibu sekarang nggak di rumah? Sudah pulang. Anak ibu namanya apa? Laki perempuan? Perempuan. Oh, anak ibu sekarang nggak di rumah? Sekarang udah di rumah. Waktu habis pencairan itu loh, belum bisa mungkin jujur sama saya kalau ada diambil Wulan 38 itu. Jadi dari 50 itu dikasih ibu 12 juta gitu atau gimana? Enggak. Saya nggak pegang sama sekali. 2 juta buat admin, 10 buat dia itu. Mungkin pergi meninggalkan rumah itu. Terus buat ngangsur selama dia nggak di rumah itu, buat ngangsur lewat transfer mungkin saya nggak tahu. Terus dia nggak bisa bayar, pihak BRI ke rumah. Pihak BRI ke rumah ada penagihan. Karena anak saya nggak punya uang lagi. Iya. Oke, sekarang saya ke pihak pengacaranya atau penasihat hukum Pak Rifan Hanum. Bagaimana Pak untuk menyikapi permasalahan ini? Apa kronologi apa yang mungkin mau diperjelas Pak Rifan Hanum? Terima kasih Pak Ali. Jadi pada hakikatnya Pak, saya belum. Silakan Bapak kalau mau minum. Khalifah dan Pak Kapimin ini, beliaunya ini sertifikatnya sekarang ada di bank BRI Perning, ya. tapi sama sekali tidak pernah menikmati uang hutang tersebut. Ya. Di dalam rinciannya seperti ini. 50 cair, 38 juta itu ditransfer ke rekeningnya Bu Wulansari. Yang sisanya itu untuk bayar angsuran selama 9 bulan. Jadi angsurannya Angsuran ke BRI. ya 1 juta.
lebih dikit. Sampai 9 bulan, sisanya untuk bayar administrasi ketika waktu pencairan tersebut. Jadi pada hakikatnya Bu Khalifa dan Pak Kartimin ini 50 juta itu enggak merasakan sama sekali. Bulan ke-10 ini enggak kebayar sampai ada tagihan dari pihak BRI. Peringatan akan dilelang. Bisa lihat. Akan dilelang sama pihak BRI. Peringatan ke-1 ini bulan Desember. Peringatannya berapa kali, Pak? Masih satu ya? Masih Satu satu. kali. Masih satu kali, cuma kan sudah kita kasih somasi itu yang setelah itu berhenti. Seperti itu ya. Kami menduga ini memang sudah direncanakan Pak Andi. Jadi contoh ya, yang si pihak anaknya Bu Khalifa Pak Kartimin ini, atas nama siapa? Eka Fitri. Eka Fitri itu sama sekali tidak pernah dari kecil sampai punya utang itu punya usaha wira swasta itu tidak pernah sama sekali. Dia itu kerja. Sekarang kerja di Sunrise, jadi pramusaji. Artinya apa? Ada orang yang tidak pernah punya track record berusaha wira swasta, punya usaha di rumah atau dimanapun, dikasih dengan mudahnya oleh pihak BRI, kredit, fasilitas kredit. Sedangkan yang lain yang punya usaha jelas tapi dipersulit, ini yang menjadi problem di sini. Kok bisa ada anak yang nggak pernah sama sekali seperti itu, nggak pernah punya track record, punya utang besar 50 juta, dapat fasilitas kredit 50 juta. Jadi ini debiturnya Anaknya Bu Khalifa sama Pak Kartimin. Yang kedua, atas namanya SHM ini bukan atas namanya Eka Fitri, tapi atas namanya Pak Kartimin. Ada dugaan kami ada pemalsuan surat usaha dari desa melirik ke pihak bank. Kan biasanya ada dokumen pendukung itu berupa usaha apa yang digeluti. Maka terbitlah jawaban somasi dari pihak Wulansari. Yang pada intinya apa yang disampaikan oleh Bu Khalifa tadi yang 2 gram sampai 2 kali 3 kali itu dibantah semua sama pihak Wulansari dan tidak mengakui ada yang disampaikan Bu Khalifa. Sama ini yang disampaikan Bu Khalifa dari awal sampai sekarang ke saya, yaitu dia cuma punya utang 2 gram 2 kali. Ini jawabannya somasi dari pihak Khalifa, dari pihak Wulansari ke kami yang menerangkan bahwa banyak utangnya Bu Khalifa ini, cuma tidak pernah bisa dibuktikan. Banyaknya itu yang sebagaimana, rinciannya berapa, bunganya berapa, kan gitu. Kalau memang ini bisa dipertanggungjawabkan, maka ini enggak akan kami laporkan ke pihak berwajib. Sudah dibayar berapa, sisa berapa kalau memang ada sisa. Jangan sampai ada tipu daya ke anaknya Bu Khalifa Pak Kartimin atas nama Eka Fitri, disuruh utang ke bank atas namanya Eka Fitri, tapi yang menikmatinya Bu Wulansari. Ini yang menjadi masalah Pak Kartimin sama Bu Khalifa. Seperti itu Pak. Ya,
Berarti ini yang dilaporkan siapa saja, Pak? Manajer atau kepala unit BRI unit Perning Jetis sama Bu Wulansari. Ini atas nama siapa? Kalau saya lihat ini atas nama Didi Wahyu. Iya. Tetapi dari SP2HP-nya ini Rahman, Himawan, Iya. R. Himawan. Ya. nah, ini apa sudah ganti atau bagaimana? Nggak tahu saya. Yang jelas kami laporkan itu bukan perorangannya yaitu tapi jabatannya yang nggak mungkin juga dicairkan tanpa ada persetujuan sepengetahuan dari kepala unitnya, dari mulai mantrinya, dari mulai pihak yang meng-ACC utang tersebut. Tidak ada survei. Ibu tidak didatangi pihak ya? Survei satu kali cuma nggak bawa apa-apa. Maskeran, nggak bawa apa-apa sama sekali. Ditanyain apa waktu survei? Nggak ditanya apa, cuma jalan-jalan sama Wulan. Oh, Sama Wulan berdua. oke. Jadi tidak ada pertanyaan ke ibu, loh ini ada usaha apa ibu? Mau dibuat apa nanti modalnya apa? Nggak ada. Nggak ada. Cara bayarnya gimana? Nggak dikasih penjelasan. Nanti ini kalau cair nggak ada. Oh, nggak ada. Sama sekali tidak sekali. ada. Oke. Dari pihak Wulansarinya nggak dilaporkan, Pak? Iya, melaporkan. Karena yang sepengetahuan kami ketika kami mengajukan kredit Pak Andi ke perbankan itu seyogyanya seharusnya kan pihak yang punya anggunan ini yang dipanggil, yang disuruh menghadap ke kepala cabang maupun ke bendara atau pihak keuangan lah. Atau transfernya ke rekening yang bersangkutan sesuai di akte. Terus difoto kan gitu toh. Iya. Suami istri difoto karena ini harta kono gini, harta bersama, kecuali kalau sudah dibagi bisa harta kecuali. Tapi sampai hari ini Pak Kartimin kalau kita cross check dokumen pada saat pengajuan, pernah nggak Kartimin ini ada fotonya di BRI Perning Jetis misalkan. Kalau memang ini mau diselidiki, disidik oleh pihak-pihak berwajib, kawan-kawan kepolisian, seharusnya ini kan yang ditanyakan, memang benar nggak? Kalau memang nggak benar, biarkan orang dua ini yang dihukum kan gitu tuh, pencemaran nama baik, kayak apa namanya fitnah dan lain-lain kan gitu. Bu Khalifa sama Kartimin ini kan. Tapi kalau benar beliau ini, ya ayo kembalikan SHM-nya itu lah, wong beliaunya ini nggak pernah makan uang itu sama sekali. Sepeser pun tidak pernah merasakan, terima tidak pernah kok Bu Khalifa ini. Jadi Apalagi uang itu setelah cair langsung ditransfer ke betul. Dari kalau kita Dari ambil rekening Fitri kan. Fitri, Iya. buka rekening toh kalau mau dapat pinjaman seperti itu atau kredit. Suruh Ditunggu Wulan. dibuka rekeningnya, masuk ke rekeningnya yang atas nama, setelah itu ditransfer langsung pada saat itu juga 38 juta. Lah sisanya itu dipakai untuk membayar jasa administrasi sekitar 2 juta, sisanya lagi untuk bayar angsuran selama 9 bulan. Nah, kasarnya beliau-beliau ini tidak pernah merasakan uang 50 juta itu sepeser pun gitu Pak. nilai NJOP-nya berapa Pak kalau boleh tahu rumah itu? Berapa luasnya? 238 7 kali 7, lebarnya panjangnya 25. 7 kali 25. Kurang lebih ya sekitar segitu ya. Iya, Harga NJOP-nya apa? Ada nggak PPB-nya apa nggak ada? enggak ada. Enggak punya kami. Itu SHM atau petok? Kalau dirupiahkan pertanyaannya, kalau dirupiahkan rumah tanah itu ya sekitar 200 jutaan itu kemungkinan. Tapi dihargainya 50 juta ya. Dan saat ini sudah masuk tahap lelang belum Bu? Pak? Kalau saya mbahnya enggak 50 juta Pak Andi. Lawang 50 juta itu enggak tahu kok. Enggak. Bukan 38 juta, tapi 2 gramnya itu yang asal muasal.
2 gram belum lunas, utang lagi, suruh nutup lagi, itu tidak ada rinciannya. itu apakah termasuk ini kan dibantah ya kalau lihat apa Iya. dari Wulansarinya ini dibantah ya? Iya, pembantahan itu tapi tidak disertai dengan alat bukti yang memadai. Tidak sesuai dengan alat bukti Ya, memadai. pernah dimediasikan sama Pak Kepala Desa, Pak Sekdes Desa Melirip, pernah, cuma nggak ada titik temu. Dan sekali lagi tidak ada pernah ini loh bukti ini Pak Kartimin Bu Kholifa ini punya utang di Bu Wulansari. Pernah suatu ketika datang ke kantor, memang mau jawab secara lisan kami nggak mau, kami suruh balik untuk bikin jawaban secara tertulis. Itu maka ini jawaban tertulisnya dari Bu Wulansari. Kami menyayangkan kenapa kok tidak disampaikan saja kalau memang Bu Kholifa ini punya utang 38 juta bahkan 100 juta, tidak apa-apa dibuktikan utang-utang itu ditagihkan ke Bu Wulansari. Kalau memang sah alat buktinya, penagihannya benar, ya kita terima. Nggak mungkin kami laporkan ke polisi. Nggak mungkin sampai terbit. Nah, dasarnya Fitri itu transfer itu apa kalau nggak punya utang? Ini ditunjukin kertas itu, katanya ditanya itu paling dikit tulisan waktu itu rinciannya ibumu berapa? 400. Sudah ada 24 cicilan, katanya Fitri. Ini loh Bu, tapi nggak bilang ini loh, cuma bilang Bu, aku kok ditunjuk gini. Utang ibu itu 60 juta, terus sudah ada cicilan 22. Nah itu saya minta bolak-balik sama Wulan, nggak mau nunjuk Itu nggak terima saya. Nah, itu mungkin bisa dikatakan, mohon maaf, rentenir atau gimana Pak? Dan apakah ada pasal untuk menjerat rentenir? Ya, Kan dia bukan lembaga keuangan atau gimana itu? yang menyaruh jadi perbankan, tidak ada. Tapi kan ada pidananya. Jadi kalau di undang-undang KUH pidana perbankan sampai di peraturan OJK memang nggak ada klausul atau frasa rentenir, itu nggak ada. Cuman yang ada itu ada di jurisprudensi. Jadi anak bunga berbunga itu ada jurisprudensi dan itu tidak diperbolehkan. Misalkan gini, kita utang di perbankan, kalau sudah dinyatakan macet, BPR biasanya banyak juga ini. Utang 20 juta sudah bayar 10 juta lalu gak bayar sampai setahun. Utangnya bunganya tetap dihitung terus. Sampai utang pokok sama bunga administrasi dan denda itu jauh melebihi utang pokok. Makanya ini nggak boleh dilakukan. Kalau di pidana pastinya ini pemerasan. Tidak ada klausul daripada rentenir atau bunga berbunga. Namun kalau di keperdataan ada jurisprudensi, ketika sudah dinyatakan orang ini nggak bisa bayar atau collection 5 biasanya itu, ya harusnya dihentikan bulan ke-6 bunganya sampai dia bisa bayar lagi, jalan lagi. Seperti itu Pak. Ya, jadi kalau itu perorangan, ini pasalnya apa aja yang dikenakan Pak kepada Wulan? Tuntutannya apa, pasal apa? Kalau kepada pihak kepala cabang BRI Perning ya, yang dituntut adalah jabatannya, itu apa sih? Pasal apa aja yang bisa dikenakan Pak? Kalau menurut Bapak? Kami duga Bu Wulansari ini menyaru-nyaru jadi orang perbankan atau mempunyai lembaga perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan larangannya. Maka ini yang tidak boleh seperti itu. Niatnya benar baik untuk menghutangi orang yang butuh uang, tapi ya jangan sampai membebani bunga-bunga yang tidak wajar.
wajar atau tidak realistis. Maka seperti ini ya kami laporkannya juga 365-nya bahwa pidana itu ada pemerasan, ada tipu daya. Ya anaknya Bu Khalifah ini kami menduga ditipu daya kok sampai menyerahkan uang 38 juta. Nggak mungkin, nggak ada intimidasi, nggak ada perundungan. Kalau sampai nggak itu terjadi, nggak mungkin. Jadi beliau ini korban perundungan di kalangannya Wulansari. Kok Bu Khalifah saya ini juga dirundung di komentar-komentar, diancam mau dilaporkan, diancam mau dipidanakan. Itu banyak di komentar TikTok saya itu, di akun pribadi saya. Ya saya tunggu. Dari pihak mana? BRI atau dari pihak sana itu, pihak Wulansari. Cuma ya nggak apa-apa dilaporno malaikat maut. Nggak apa-apa. Jadi pada intinya kalau nggak ada perundungan, nggak ada intimidasi, nggak ada tekanan-tekanan, nggak mungkin ada perkara ini terjadi. Nggak mungkin sampai Bu Khalifah atau anaknya Bu Khalifah, Mbak Eka Fitri itu mau ke balai desa untuk ngurus surat usaha ini untuk perlengkapan pengajuan kredit. Kita tahu mengajukan kredit di bank kan juga sulit. Nggak sehari 2 hari langsung cair kan nggak mungkin. Ada prosesnya, ada perencanaan, ada yang bagian survei, ada yang bagian mitigasi resikonya. Kalau memang nggak bayar nanti ada manajemen risiko. Ada ACC, setelah ACC ada penyerahan uang yang difoto itu depan kasir itu. Jadi prosesnya nggak sesederhana apa yang kita pikirkan, kita serahkan SHM langsung dikasih, nggak mungkin. Itu ada rangkaian-rangkaian yang harus dilalui. Nah, apakah boleh sih Pak? Kan beliau itu Eka Fitri itu mau nggak mau itu anak tunggal atau anak tunggal. Nah, sebagai ahli waris, bapak ibunya belum meninggal. Apakah pihak bank boleh nggak sih aturan perbankannya menerima SHM sebagai jaminan padahal yang mengajukan anak tanpa persetujuan bapak ibunya? Ibu setuju waktu mengajukan, bapak tahu setuju? Nggak tahu ya Mas. Ibu setuju waktu itu ada ibu ketika Ada naik tanda tangan apa enggak? Tanda tangan dia depannya petugas. Mboten sama sekali. tidak. Sama sekali. Makanya waktu ada penagihan saya mulai telat-telat itu datang ke rumahnya Wulan. Pak Wulan, BRI itu mana sih, bank BRI itu mana yang saya tak menghadap ke kantor. Kalau caranya telat itu gimana, ada apa gitu, saya pengen, nggak mau, aku nggak ada urusan sama kamu urusan sama bank, mesti bilang gitu. Saya suruh nganter aja nggak mau, pengen tahu banknya itu ya gitu, prosedur saya itu pengen Oke. tahu. Menarik ini Pak. Ini kalau bisa nanti didalami di sesi podcast kedua. Ya. Kita coba undang Bu Wulan, pihak BRI, Iya. dan juga anaknya ibu, Penyidik juga. penyidik juga, nggak tahu mau nggak membeberkan bagaimana ini ya. Ya. Nah, jadi ini nanti akan kita dalami lagi untuk kita buat podcast ke sesi 2 ya, supaya bisa melihat ini secara menyeluruh ya, tidak dari satu pihak saja tapi secara menyeluruh dan tetap cover both side ya. Nah, pertanyaan saya satu ya. Saat ini udah terlambat berapa bulan Pak berarti angsurannya? Dari mulai November. Ya. November nggak bayar atau Bulan 10, Bulan 10 ya? Bulan 10 sampai 6 6 bulan. bulan. 6 bulan ini. ada informasi untuk rumahnya sudah dilelang belum? Belum lah. Belum. Belum ya, pasti masih di BRI ya. Yang kami sayangkan juga kan ini. Kalaupun nanti ada penagihan lagi, kalau sudah nggak mampu nagih, biasanya BRI itu kerjasama sama pihak kejaksaan dengan dalih
di Datun itu Perdata dan TUN Tun itu ada kerjasama Kejaksaan Agung sama pihak BRI pusat. Padahal sama-sama kalau ini aset negara, mengamankan aset. Kenapa Mandiri juga itu ya BUMN? Kenapa juga ikut-ikut? Ini yang menakuti orang-orang seperti ini, Kejaksaan. Harapan kami ya jangan sampai Kejaksaan turun tangan menagih orang-orang seperti ini. Tapi sampai sekarang belum kan? Belum ada. Belum sih, cuman kami yakini karena kerjasamanya BRI sama Kejaksaan Agung yang Datun itu. Jadi kalaupun nanti ada lelang, ya pastinya kami lawan, Pak Andi. Pastinya kami akan protes ke KPKNL bahwa prosesnya itu seperti ini loh pada saat pengajuan kredit. Walaupun KPKNL juga nggak punya kewenangan untuk membatalkan atau menggugurkan masalah permohonan, tapi minimal KPKNL kalau kita kasih paham ketika ada proses lelang, keyakinan kami akan ditangguhkan pelelangan tersebut. Kami sangat gak terima kalau memang itu tadi loh, utang 2 gram, 4 gram sudah dibayar 7 tahun, ternyata belum lunas masih kena kehilangan rumah. Ini kan nggak masuk akal. Kalaupun memang si Wulansari itu menuduh beliau ini punya utang 38 juta, buktikan kalau ada catatannya, kalau memang pernah nerima uang, bisa ditanyakan Bu Khalifah, pernah nerima uang dari Khalifah apa enggak? Dari Wulansari apa enggak? Kalau penyerahannya di mana, saksinya siapa? Bisa ditanya, pernah nerima uang dari Wulansari, uang cash? Nggak pernah. Enggak pernah. Ya itu 30 tahun 2012. Lah ya, terima uang cash. Ini saya kasih 38 juta itu pernah. Enggak Lah ya, gitu. ya apa? Ya utang dari cincin Nah, ya. terus itu ditotal jadi segitu. Artinya kan Jadi Wulansari ini jual cincin ke ibu. Enggak, saya pinjam dikasih berupa cincin, saya jual. Oh, Terus nyicil uang ke dia. seperti itu. pinjemnya cincin. Cincin. Semuanya Berapa itu kali sih, Bu? Ingat nggak? Kira-kira lah. Sekitar berapa kali? Lupa ya. Ada 10 kali? ada. Satu cincinnya berapa gram? Kalau ibu jual? Biasanya lah perkiraan aja. Dulu Heeh. 400. Berapa gram? Nggak tahu. 1 gram atau 2 gram atau? Nggak tahu ya. Enggak tahu. 400 kalau dikali 20 kali ambil cincin pernah? Lebih. Lebih. Kemarin yang ditunjukkan di Balai Desa itu dari tahun 2010 sampai 2011 bisa dia tunjukkan. Terus nggak ada lagi. Ada 2012 itu 38 itu. Itu saya tanda tangani memang materai, ada materai. Nah itu cuman terakhir itu saya bawa kemana-mana catatan itu. Ada nggak catatannya, Bu? Ada sampai nggak? Nggak ada. Nek kalau 38 itu ada di dia. Oh, tapi sampai nggak pegang. Nggak pegang. Padahal seharusnya kan pihak debitur kreditur kan harusnya sama-sama memegang itu kalau memang itu ada catatannya ya. Enggak, 38 juta dari mana? Dari bukunya dia. Iya, tahu. Dari mana bukunya dia itu? Catatannya itu loh. Sumbernya dari mana? Memang Bu Khalifah ini pernah punya utang 38 juta atau gimana? Apa cuma klaim sepihak? Iya. Nggih itu apa? Iya, sepihak maksudnya dia. Ayat. Iya, jadi dia yang bikin catatan, Bu Khalifah suruh tanda tangan. Mungkin ya. Ada materai. Yang bertanda tangan di bawah ini Khalifah, alamat, tanggal lahir. Dengan ini menyatakan bahwa Bu Khalifah punya utang 38 juta ke Wulansari itu. Iya. Terus dikasih materai, disuruh tanda tangan. Ya, terus dipegang dia. Enggak, sampai nggak dikasih rinciannya. 38 juta tuh ini ya Bu ya. Ini bunganya
Nggak ada. nggak ada. Kenapa kok mau waktu itu tanda tangan? Diancamnya apa? Atau diintimidasi atau diomongin apa kok mau tanda tangan Ibu? Kan disuruh nyaur mungkin. Ya disuruh nyaur mungkin. Jadi Disuruh nyaur atau Ibu mau Bu tanda tangan dulu nanti saya pinjemin lagi atau gimana gitu. enggak, cuman sekali tok. Itu udah dibulatkan sama dia jadi segitu. Terus disuruh nyaur itu. Ya nyicil itu. Itu 38 juta itu tahun 2012. 12. Setelah itu sampai nyicil 16.700.000. Enggak, terakhir itu 16.200. 16.700.000 itu sisa itu tahun 2002. Loh. Tadi 2012. Maksudnya saya terakhir enggak nyicil dia itu loh. Tahun 2002. 2002. Dari 2002 sampai 2012 itu dihitung utangnya 38 juta. Iya, 38 itu sisa 16. Gitu loh, Pak. 3 lah. Enggak. Gini, jadi Ibu utangnya mulai 2002. 2012. 2012. Catatan itu ya yang ada 38 materai. juta ada materai Iya, catatan. iya. Ya, Ibu utangnya mulai kapan? Iya, 2010. enggak, tahun 2012 itu terus saya itu enggak pernah utang-utang lagi nyicil terus. Ya, sebelumnya kan sebelum 2012 Ibu kan tanda tangan terkait tentang 38 juta itu, ya kan? Ibu sebelumnya itu berutang mulai tahun berapa? 2002 atau 2000 berapa? Sebelumnya itu loh, mulai nyicil pinjem 38 itu. Ya mulai itu selama 2012 sampai ke 2002. Nyicil terus itu, enggak pernah pinjam lagi. 2022. Iya, 2022. 2022. Oh, bukan 2002 kan? Makanya saya bingung. Jadi dari 2012 sampai Ya. 2022 Dua. Ibu tuh nyicil Nyicil terus. dapat 16.700 itu. Sisa itu. Sisa 16.700 Iya, dari yang ada 38 itu sisa 16.700. tahun 2022. 2022. Terus muncul lagi tetap 38 itu kapan? Iya, waktu mediasi di balai desa itu dia kan yang pegang materai itu Ibu dah. waktu bayar transfer ada buktinya Ibu? Atau Ibu bayar ke orangnya langsung? Kebanyakan saya ke dia langsung. Enggak, Ibu enggak minta bukti bahwa Ibu Pak. Enggak. Kalau transfer saya hilang semua waktu saya sakit itu. Itu transfer lewat apa Ibu? Itu lewat bos saya. Ini ke Ulansari BCA. Setiap Mas pindah selama 8 tahun itu saya pindah 3 kali juga ke bos saya kalau saya Tidak ada laporan ini buat apa, ini sudah dicicil ya Bu ya? Enggak ada. Enggak dikasih sama Enggak. bulan ya. Tidak Enggak dikasih. dikasih. Tadi loh, dilanjut. Yang 38 juta tahun 2012 zaman disuruh tanda tangan pernyataan 2022 12. 2012 tangan. disuruh tanda tangan di atas metre. Pada saat itu Bu Khalifa nerima uang 38 juta apa enggak? Enggak. Enggak. Enggak ada apa-apa. Lah ya dasarnya apa? Kok mau tanda tangan di atas metre dan tulisannya itu Khalifa punya utang bulan padahal enggak ada uangnya di depannya Bu Khalifa. Dasarnya apa? Ya cincin itu ya, utang iya. cincin sebelumnya itu. Sebelumnya selama 2010 sampai 11 ini saya nurut dia. 2010 sampai 2011 sudah lunas semua. Ah, 2011 sampai 2012 katanya sudah dibulatkan dijadikan satu katanya 38 juta. 38 juta. Sepihak, tapi ibunya nggak dikasih perincian. Enggak. Itu utangnya buat apa aja, bunganya berapa, sudah bayar berapa tidak ada. Saat mediasi kemarin di kepala desa tiba-tiba muncul angka 38 juta lagi. Dia Yang itu kemarin dimarahi sama suaminya. Mungkin nggak mau mungkin munculkan yang saya gini suaminya tuh. Mana? Iya tunjukkan terus dikasih nggak ke saya, ke Pak Lurah. Saya ambil di Pak Lurah. Mana Pak lihat terus loh. Lah ini kan tahun 2012 Pak. Selama itu saya kerja nyicil terus.
Ini kenyataan nggak Ya, bohong. ya mungkin ada dugaan ya Pak ya. Mungkin penipuan juga karena dan tidak transparan utangnya seperti apa kan gitu kan harusnya kan tapi gini Pak, kalau perorangan memberikan apa pinjaman itu nggak ada pasalnya Pak. Ada menyaruh jadi perbankan kan Oh, jadi larang. harusnya kan nggak boleh ya. Harusnya kan koperasi berbadan hukumnya koperasi atau apa simpan pinjam yang sesuai dengan aturan OJK tentunya ya. Ya, pastinya di peraturan perbankan. Peraturan perbankan. Oke. Nah, sekarang terakhir nih ya. Harapan Ibu dan Bapak apa sih untuk Bank BRI, untuk Ibu Wulansari, untuk pihak kepolisian? Apa sih harapannya? Monggo, silakan. Mulai dari Bapak dulu, silakan sampaikan kepada pemirsa. Ya, semoga Wulan itu punya kesadaran. Dan saya minta dengan hormat kepada bank, kembalikanlah sertifikat saya karena nggak masuk akal sama sekali karena menyalahi prosedur yang ada. Walaupun saya buta hukum, jelas-jelas itu nggak masuk akal. Harapan saya, tolong Wulansari berpikir kesadaran, sadar, dan kepala bank mengerti tentang ini. Kembalikanlah hak milik saya. Karena nggak masuk akal sama sekali. Karena itu. Karena saya yang punya nggak tahu sama sekali. Sedangkan saya masih hidup. Saya punya hak milik. Nggak tahu sama sekali. Jadi mohon dengan hormat, tolong kembalikanlah hak saya, dekat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan. Apa yang Ibu mau sampaikan? Harapan Ibu kepada pihak kepolisian supaya ini bisa segera ditangani, supaya apa atau apa harapan Ibu? Harapan saya nggak bisa apa-apa, cuma kejujuran yang saya pegang itu kayak Mbak Wulansari itu ya. Kenapa kok sampai dibilang tega sama saya, nggak mau jujur sebelumnya kalau mau ke bank itu diambil dia nggak jujur sama saya, nggak terus terangnya sama saya. Kalau memang mau diambil segitu kasarannya aku nggak bisa bicara, itu jahat lah kalau menurut saya. Nggak mungkin saya mau dia minta sertifikat itu. Dia bilang ada sertifikat itu kalau kejadiannya seperti ini. Barangkali mungkin pihak bank ya lihat Pak, kenyataannya saya nggak nerima apa-apa. Mana mungkin saya bisa angsur bank itu. Ayolah Mbak Wulan, sama-sama kita bersahabat bertahun-tahun kok tega sama saya. Iya. Oke, sekarang ke terakhir untuk Pak Liwan Hanum. Apa yang mau disampaikan? Yang sampaikan tetap proses sesuai dengan prosedur hukum. Sudah kami laporkan perkara ini di kepolisian, sudah dapat SP2HP. Kami ingin keadilan seadil-adilnya bagi klien kami. Sudah 5 bulan ya nih Pak ya? Sudah 5 bulan dan kami yakini juga banyak yang seperti ini juga di daerah-daerah yang nggak mau bersuara, yang nggak bisa bersuara, yang nggak mau wadul, takut, malu dan lain-lain. Saya yakin masih banyak pelaku-pelaku kayak penggandaan uang yang narif bunga per bunga, cucu cicit bunganya itu agar bisa berhenti tidak menjalankan usahanya seperti itu lagi, seperti itu Pak Andi. Oke. Ya, pemirsa, kemungkinan podcast ini atau siniar ini akan
bersambung ya Pak ya. Kita akan coba menghubungi dari pihak Ibu Wulansari, pihak pimpinan cabang BRI Perning, pihak penyidik ya, khususnya dari Polsek Jetis atau Polres Mojokerto Kota, supaya ini bisa menjadi terang benderang, yang salah biarlah salah dan dihukum. Sertifikat itu bisa dikembalikan karena Bapak Ibu sebagai pemegang sah SHM ya tidak pernah merasa meminjamkan. Dan juga nanti dari pihak anak itu gimana sih, apakah ada intimidasi, bujuk rayu atau seperti apa, kok bisa-bisanya mau ikut ke Bank BRI untuk meminjam dan namanya dipakai untuk mencairkan, dan selanjutnya diduga dari rekening anaknya itu ditransfer ke Ibu Wulansari. Oke pemirsa, pesan saya tetap berhati-hati, khususnya dengan surat hak milik yang Bapak Ibu punya, simpan baik-baik, dikunci, diamankan, atau mau ditaruh dititipkan di loker bank atau bagaimana supaya itu tetap aman. Dan ingatlah bahwa sebaik-baiknya kita meminjam ya Pak ya, tetapi lebih baik kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada, rezeki apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Ya pemirsa, tetap berhati-hatilah, tetaplah waspada, karena kejahatan itu selalu mengintai kita, bujuk rayu, tipu daya, rentenir, dan itu tetaplah berpuas diri, tetaplah bersyukur dengan mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan beri kepada kita semua. Sekian pemirsa, terima kasih. Kita jumpa lagi pada podcast atau siniar kabar depan berikutnya. Terima kasih.